Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari ini saya Fiona Dewi hadir kembali menjumpai Anda dalam Dialog Halo Lampung edisi 1 Agustus 2016 dan tema kita sore hari ini yakni hukuman mati dalam pandangan Islam. Bagaimana hukuman Islam terhadap vonis mati. Pemirsa, akhir-akhir ini marak sekali diperbincangkan kontroversi penerapan hukuman mati yang dilaksanakan pemerintah terhadap para terpidana kasus narkoba. Lalu sebenarnya seperti apa hukuman mati dalam pandangan Islam, dan sore hari ini kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Hamam Abdullah selaku sekretaris dari HTI Lampung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Ustadz ya. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio kita ya. Kita akan berbincang-bincang kurang lebih adalah 1 jam ke depan ya Pak Ustadz. Ini temanya sangat menarik sekali. Hangat sekali akhir-akhir ini ya Pak Ustadz ya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan untuk bisa bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda dan juga program kita live streaming di www.radartv.co.id. Baik Pak Ustadz, kita langsung ke tema Pak. Ini yang akhir-akhir ini yang memang sedang marak diperbincangkan di luar sana tentang salah satu peraturan di negeri kita ya Pak Ustadz ya, tentang hukuman mati untuk para terpidana narkoba. Nah, yang kalau tidak salah dilaksanakan pada malam Jumat kemarin. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri, Pak, menurut pandangan Islam sebenarnya hukuman mati ini seperti apa ya Pak Ustadz? Sebagaimana kita ketahui, kalau tadi dikaitkan pengantar bahwa khususnya di Indonesia baru terjadi eksekusi mati ya terhadap beberapa orang yang terlibat kasus narkoba, salah satunya itu yang paling terkenal Freddy Budiman ya, yang dimana Freddy Budiman ini sudah tidak asing lagi dalam dunia narkobaan, ya kan, dia termasuk orang yang jaringan internasional karena sudah berapa kali itu tertangkap ya, tahun 2011 juga pernah tertangkap dengan 500 gram sabu-sabu dan terakhir 2012 itu dengan tertangkap membawa sekitar 1.400.000-an butir ekstasi yang langsung diimpor dari Cina. Nah, dan eksekusi baru kemarin ya. Nah, ini membuktikan bahwa memang proses hukuman mati di Indonesia itu cukup panjang. Nah, bagaimana dengan hukuman mati itu sendiri dalam Islam? Nah, seperti kita ketahui bahwa memang dalam Islam ada beberapa kejahatan yang hukumannya itu adalah hukuman mati. Ya, salah satunya yang kisos dalam hal pembunuhan. Kemudian dalam hal homoseksual, orang yang melakukan homoseksual itu termasuk hukumannya adalah hukuman mati. Bugot, pemberontak. Ya, orang yang memberontak itu bisa dijatuhkan hukuman mati. Dan orang yang murtad, jika orang yang murtad dari agama Islam, keluar dari agama Islam, kemudian diajak untuk kembali, dan jika tidak mau kembali, maka dia akan dikenakan hukuman mati dan hartanya akan diambil oleh negara. Nah, dan hukum-hukum lain yang termasuk hukuman takzir, salah satunya berkaitan dengan narkoba. Nah, narkoba itu tidak diatur dalam hudud atau jinayat, tetapi masuk ke dalam takzir. Nah, hukumannya itu bisa penjara atau ketika kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang mengedarkan narkoba ini cukup besar, dia bisa saja dijatuhi hukuman mati oleh kodi, oleh hakim. Oke. Tapi kalau di negara kita sendiri banyak orang yang pro kontra dengan hukuman mati dari para narkoba ya Pak Ustadz ya. Kita mungkin mendengar beritanya, mungkin banyak yang menuntut, banyak yang memberikan opini. Kenapa yang narkoba saja yang dihukum mati? Kenapa yang tidak korupsi? Kalau yang korupsi itu kira-kira ada hukuman matinya nggak Ustadz ini? Iya. Kalau kita fokus tanyakan kepada masyarakat tentang hukuman narkoba, pasti hampir seluruhnya, hampir sebagian besar itu sepakat bahwa hukuman bagi pengedar narkoba yang terlibat narkoba itu adalah hukuman mati. Itu hampir sepakat karena memang bangsa ya, karena kerusakannya itu cukup parah, bahkan sudah digemborkan. BNN mengatakan hampir tidak ada wilayah di Indonesia ini yang tidak terkena dampak narkoba. Ya, bahkan itu korbannya itu, dan kemarin dicatat oleh BNN itu sekitar 18 ribuan orang. Ya, 18 ribu kalau dibagi per hari itu sekitar 50 orang. Ya kan, korban dari narkoba ini. Nah, di sini belum lagi kemudian yang kasus-kasus yang lainnya. Nah, itu korban kemudian dari
korban-korban ini yang kebanyakan adalah generasi-generasi muda dari 15 sampai 20 tahun. Ya, ini kan generasi muda penerus bangsa. Dan jika ditanyakan kepada masyarakat, pasti mereka sepakat ya, sebagian besar sepakat. Nah, jika dikatakan ada yang kontra, ya kan, kontra ini adalah biasanya orang-orang penggiat HAM. Ya, penggiat HAM ketika dikatakan hukuman mati mereka tidak setuju karena mereka menganggap bahwa dengan adanya hukuman mati itu artinya tidak memikirkan, ya, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ya, tidak hak asasi manusia. Nah, sebenarnya bisa saja kita bantah hal ini. Kalau dikatakan ini tidak sesuai dengan hak asasi manusia, harusnya yang pengedar narkoba, termasuk orang yang kisos segala macam, yang melakukan pembunuhan, jika dibunuh itu nggak sesuai dengan HAM, hak asasi manusia, harusnya sebelum melakukan kejahatan mereka juga berpikir. Ya kan, orang-orang penggiat atau pembela HAM ini harusnya juga tidak hanya melihat hak azazi dari pelaku, tapi juga harus melihat hak azazi dari korban. Nah, dari korban. Makanya dalam Islam hak azazi itu tidak berlaku. Ya, dalam Islam hak azazi itu tidak menjadikan sandaran atau menjadikan kemudian patokan dalam memutuskan hukuman. Tapi sejauh ini hukum Islam dan juga hukum negara memang tidak semua sama ya Pak Ustadz ya? Iya. Setuju ya Pak Ustadz ya? Nah, betul setuju karena memang negara kita tidak menerapkan hukum Islam secara kafah. Negara kita negara sekuler, antara agama dan aturan hidup, urusan negara itu dipisahkan. Sebenarnya disinilah akar masalah kenapa permasalahan-permasalahan problematika umat itu tidak kunjung selesai. Oke, jadi menurut Pak Ustadz untuk hukuman yang telah dijatuhkan pada gembong narkoba 4 orang ya Pak Ustadz yang kemarin hari Kamis malam Jumat dilakukan di Nusa Kambangan itu sah-sah saja ya Pak Ustadz ya? Iya, kita melihat bahwa hukum yang dijatuhkan ya dari 14 orang ternyata 4 orang. Itu rencananya ada 14 orang, kemudian yang benar-benar dijatuhkan hukuman mati itu 4 orang. Kita melihat bahwa hukum yang dijalankan, yang diterapkan oleh negara itu harusnya hukum yang berdasarkan aturan Islam. Jika kita ingin menerapkan aturan Islam secara kafah, kita ingin mendapatkan keberkahan. Nah, kita lihat kalaupun hukum syariat mati yang diterapkan saat ini, nah itu tidak akan memberikan efek yang efektif, gitu. Tidak memberikan pengaruh yang efektif dalam pemberantasan kejahatan. Nah, dimaksudkan adanya hukuman ini kan kita berharap, negara berharap bahwa kejahatan itu berkurang, ya kan. Tapi yakinlah ketika hukuman mati dilakukan saat ini dengan sistem saat ini tidak akan memberikan pengaruh yang efektif terhadap pemberantasan kejahatan. Karena apa? Karena masih banyak hukum-hukum yang lain atau di sisi hukum yang lain itu tidak mendukung sepenuhnya hukuman mati ini, sehingga tidak akan memberikan pengaruh efek jera yang begitu signifikan. Ya kan, kita bisa lihat tadi dikatakan bahwa di satu sisi ada yang mendukung hukuman mati, di sisi lain mengatakan bahwa seperti narkoba ini ya perlu direhabilitasi. Nah, jadi kan dalam negara sendiri, aturan dalam negara sendiri tidak satu kata untuk dalam menyelesaikan permasalahan khususnya dalam narkoba. Ini belum dalam masalah-masalah yang lain di situ. Oke. Lalu kalau seandainya untuk gembong narkoba, kemarin kan diberitakan juga ada salah satu yang sudah bertaubat di dalam sel di Nusa Kambangan. Nah, ini tidak mengubah peraturan yang telah ditetapkan oleh negara untuk ditembak mati, Pak Ustadz ya. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, ketika seorang melakukan kejahatan, nah dalam Islam itu dibagi berapa pembagian. Ada hudud, ada jinayat, ada ta'zir, ada mukhalafat. Kalau yang hudud ini berkaitan dengan hak Allah, seperti pencurian, perzinahan, ya gitu. Nah, ini hukumnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ada jinayat. Jinayat ini seperti kisos. Ya, kisos itu ada yang membunuh, balas bunuh. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian
kisos. Kisos ini ada hukuman yang setimpal ketika seorang membunuh dibalas dengan membunuh, melukai telinga dibalas dengan melukai telinga. Nah kemudian juga ada takzir. Nah takzir ini tidak termasuk dalam hudud, juga tidak ada dalam jinayat. Nah ini diatur dalam takzir, terserah kodi. Nah kodi yang menentukan hukumannya. Nah untuk masalah narkoba ini masuk dalam takzir. Apakah ada pengampunan dalam hukuman mati dalam syariat Islam? Kalau masalahnya masalah hudud, ya, itu tidak ada ampunan ketika dia mencuri, kemudian saya tobat, saya nggak mencuri lagi. Ya, saya tobat, nggak mencuri, terus apa yang saya curi, saya kembalikan. Nah, dalam Islam itu tidak ada ampunan, karena itu hak Allah, itu harus dilaksanakan. Ya kan, mencuri, berzina juga. Nah, berzina yang sudah menikah, itu hukumnya adalah rajam. Rajam itu sampai mati. Nah, kemudian ketika sudah ada yang berzina, sudah menikah, berzina, kemudian harusnya rajam, kemudian wah saya bertobat, ya kemudian rajamnya di cancel, tidak dalam Islam. Ya, justru untuk masalah hudud inilah ampunannya, ketika Allah memberikan ampunan itu dalam bentuk dilaksanakan hukum Allah itu atas mereka. Jadi dalam Islam itu ada dua aspek, ada aspek jawabir, atau ada aspek zawajir. Ya, zawajir ini adalah efek jera. Ya, ketika ada orang yang berzina kemudian dihukum mati, dirajam, dilempari dengan batu sampai meninggal, ini akan memberikan efek jera bagi yang lain ketika ingin melakukan perzinahan, gitu ya. Juga dengan potong tangan, ketika ada yang mencuri kemudian dipotong tangannya, nah ini juga akan memberikan efek jera kepada orang-orang yang ingin mencuri. Dan hukuman mati atau hukuman kisos dalam Islam itu diperlihatkan di depan umum. Tidak disembunyikan seperti kemarin itu kan disembunyikan di Nusa Kambangan, ada yang ada di Cilacap, kemudian ada yang di Jawa Tengah juga ada disembunyikan, tahu-taunya pukul 12 malam lewat sudah kabar sudah dieksekusi. Ya, jadi tidak akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang lain untuk melakukan kejahatan yang serupa. Nah, kalau dalam Islam ada efek jera yang di situ. Nah, selain itu juga tadi ketika dilaksanakan hukum Islam atas dirinya, itu merupakan jawabir, penebus dosa bagi orang yang dijatuhi hukuman itu nanti di akhirat. Insya Allah nanti di akhirat dia tidak akan dihisab berkaitan dengan dosa yang dilakukannya di dunia saat ini. Nah, kalau berkaitan dengan perkara yang jinayat, nah kalau jinayat itu boleh. Ya kan, jinayat seperti membunuh, ya balasannya apa? Kisos, dibunuh. Tapi ya, ini bukan berkaitannya bukan dengan Allah, hak Allah, tapi hak sesama manusia. Ketika ahli warisnya itu memaafkan, itu boleh, tidak dia jadi dikisos gitu loh. Nah, tapi dia harus bayar diat. Diatnya itu adalah 100 ekor onta. Jadi dalam Islam itu nyawa itu sangat berharga sekali. Ya, kalau onta itu taruhlah harganya 15 juta kali 100 sudah berapa? Ya kan, udah sangat berharga nyawa ya, di dalam Islam itu. Nah, begitu juga dengan takzir. Ya. Nah, takzir itu bisa diberikan kepada gembong narkoba, itu tergantung dari kodi, dari hakim akan memberikan. Bisa dari penjara, bahkan sampai yang hukuman mati. Ini tergantung dari kodi. Nah, dalam Islam tidak ada PK. Ketika sudah dijatuhkan hukuman, itu tidak ada peninjauan ulang lagi. Cukup. Makanya dalam Islam saksi itu harus jelas, kemudian harus ada pengakuan dari dia. Kalau tidak ada pengakuan, harus mendatangkan saksi. Nah, dari sinilah kemudian tidak boleh ketika saksi tidak cukup, kalau memang dia tidak terbukti, atau mungkin bisa jadi dia melakukan tapi seperti orang berzina, tidak ada bukti, ya tidak ada saksi. Nah, itu lebih baik dilepas daripada menghukum orang yang tidak bersalah dalam Islam. Baik, Pak Ustadz, kita lanjut lagi saja pariwara. Dan terlebih pemirsa, kita masih ada segmen selanjutnya yang ingin bergabung bersama kami. Kami nantikan kebersamaan Anda di Halo Lampung di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Halo Lampung.
Pemirsa masih bergabung bersama kami di Dialog Halo Lampung sore hari ini masih dengan tema hukuman mati dalam pandangan Islam. Bagaimana hukuman Islam terhadap vonis mati. Dan kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami yang akan memberikan pendapatnya. Silakan bisa bergabung di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Masih bersama dengan Ustadz Hamam Abdullah selaku Humas dari HTI Lampung. Oke, Pak Ustadz, kita kembali lagi bincang-bincang dengan tema kita hukuman mati dalam pandangan Islam. Pak Ustadz, kalau untuk para awalnya mungkin para sindikat narkoba mungkin awal mula dia terjerumus ke sana karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebenarnya baik ya Pak Ustadz ya tujuannya ya. Ini menafkahi keluarganya, menafkahi anak dan istrinya, dan ini menjadi pendapatan dia sehingga menjadi sindikat narkoba. Nah, ini hukumannya gimana Pak Ustadz? Iya. Ya, memang ketika melakukan satu Pak Ustadz, mohon maaf kita sapa dulu penelpon ya. Ada Bapak Kholik dari Panjang ya. Saya sapa. Assalamualaikum Pak Kholik. Waalaikumsalam Bu. Iya, silakan Pak Kholik. Mohon maaf volume televisinya boleh dikecilkan sedikit Pak. Oke, ya baik Pak Kholik, silakan Pak Kholik. Iya. Bentar ya Bu ya. Iya. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Iya, itu kan saya mau nanya masalah hukuman mati yang kemarin dilaksanakan di Cilacap itu Pak. Iya. Hukuman mati itu kan sebenarnya itu kan yang menetapkan itu kan bukan manusia Pak. Kan yang menetapkan hukuman mati itu kalau di Islam kan hanya Allah Subhanahu Wa Taala gitu aja Pak. Iya. Itu bagaimana masalah yang dihukum mati dan bagaimana yang menghukum mati Pak itu Pak? Iya, untuk dosanya ya Pak ya. Iya, artinya yang apakah dengan dia menjalankan hukuman mati itu urusan selesai apa bagaimana Mas? Kan karena itu hanya Allah kalau. Iya. Iya. Itu aja Pak ya. Iya, yang saya menangkap maksudnya Pak Khalid dari Lampung. Iya, terima kasih Pak Khalid dari Lampung sudah bergabung bersama kami. Menarik sekali pertanyaannya. Ini kan seperti tadi kita perbincangkan di iklan tadi ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz sampaikan bahwasanya pada saat hukuman mati ini ada beberapa anggota di sana yang nanti hanya ada beberapa peluru saja yang pelurunya aktif ya Pak Ustadz ya. Nanti akan ditembakkan pada satu sasaran. Nah, lalu menurut agama Islam Pak Ustadz, penembaknya ini bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Ini kan membunuh. Nah, yang dimaksudnya Pak Khalid ya, mungkin mati ini hanya Allah yang menentukan seperti itu. Bagaimana Pak Ustadz? Iya. Ya, menarik ya pertanyaan dari Pak Kholik. Memang hidup dan yang mati itu adalah yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, justru ketika kita meyakini bahwa hidup dan mati ini adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, makanya dalam kehidupan kita juga harus mengikuti aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimanakah Allah dalam memberikan hukuman ya kepada para pelaku kejahatan? Nah, ternyata Allah ada memberikan hukuman mati bagi pelaku kejahatan. Ya kan? Termasuk tadi saya sampaikan dalam yang kisos itu kejahatan. Ya kan? Ada hukumannya hukuman mati. Kemudian homoseksual itu perintahnya hukuman mati. Nah kan, disinilah berarti kalau dikatakan tadi mati itu adalah hak Allah, Allah yang menentukan, karena hidup ini juga yang memberikan hidup itu Allah. Ya, yang memberikan hidup Allah, oleh karena itu seharusnya kita pakai aturan Allah, dan Allah mengizinkan kita untuk melakukan hukuman mati. Bahkan diperintahkan, diwajibkan. Tadi dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukuman kisos, hukuman yang setimpal. Kalau bunuh balas bunuh, ya kan, darah lawan darah, budak yang merdeka lawan orang yang merdeka gitu. Jadi ada balasan yang setimpal. Jadi kalau dibunuh, balasannya juga dibunuh. Dan ini diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan diwajibkan. Ya, bagi siapa yang diwajibkan? Bagi orang-orang yang hidup. Artinya di sini siapa yang berhak memutuskan adalah negara. Jadi negara berhak menjalankan hukum-hukum Allah berkaitan dengan seluruh hukum, termasuk di dalamnya adalah hukuman mati. Jadi kalau hukuman mati itu dilaksanakan sesuai dengan tata cara aturan Allah, ya insya Allah kedua-duanya berkah. Ya kan? Tadi membunuh ya Ustaz ya. Iya. Ya kan?
membunuh itu kalau ditanya membunuh itu baik atau buruk? Buruk. Nah, kalau membunuh orang-orang yang memusuhi umat Islam, jihad Pak Ustaz. nah itu jadi baik. Makanya orang membunuh baik atau tidak itu tergantung dari khair atau syarnya, baik atau buruk itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk duduk itu baik atau buruk ya. Kalau duduknya di diskotik, tempat dugem itu buruk, tapi duduknya di masjid, iktikaf itu menjadi baik. Nah, begitu juga hukuman mati. Hukuman mati ini baik atau buruk tergantung ya, dari sudut pandang mana. Ketika kita mengikuti aturan Allah dalam tata caranya, baik pelaku kejahatan tadi yang dihukum mati, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, dan bagi yang pelaksana, insya Allah dia akan mendapat berkah karena dia diwajibkan, diperintahkan untuk melaksanakan hukum Allah. Nah, makanya di sini ada efek jera bagi yang lain, bagi masyarakat yang lain yang melihat ketika hukuman itu dilaksanakan. Bahkan kita dilarang jangan sampai belas kasihan, kasih sayang kalian itu menjadikan kalian tidak mau melakukan hukuman mati itu, hukuman tersebut ya. Kalau di situ dalam masalah rajam, kasihan ya, kalau dilempar batu ini sampai mati itu kasihan, nanti berdarah, akhirnya tidak dilaksanakan. Ini malah dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kan jangan sampai karena rasa belas kasihan kalian itu membuat hukuman Allah itu tidak dilaksanakan. Dan hukuman itu harus dilaksanakan di tengah-tengah orang-orang yang beriman di situ. Dan disaksikan di tengah-tengah kaum muslimin di situ. Dan ini makanya tadi akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang lain, sehingga ketika akan melakukan perzinahan atau ingin melakukan pembunuhan atau bahkan ingin melakukan tindakan atau berbisnis narkoba, nah, mereka akan berpikir 1000 kali untuk melakukan tindakan kejahatan itu. Harapannya seperti itu Pak Ustadz. Oke. Lalu Pak Ustadz, kalau menurut ajaran agama Islam, hukuman mati kalau dahulu bukan ditembak ya Pak Ustadz ya, tapi dipancung ya Pak Ustadz. Dan sekarang di negara kita ini dengan menggunakan dengan ditembak seperti itu. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, tadi saya sampaikan bahwa tata cara ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, ya hukuman-hukuman ini juga harus dilakukan sesuai dengan aturan Allah, harus perintah Allah. Sebagaimana mencuri itu adalah potong tangan, pezina itu dengan dirajam, ya kan, azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'atal jaldah. Jadi pezina itu harus dirajam bagi yang sudah menikah, namun yang belum menikah itu dicambuk 100 kali. Nah, bisakah diganti hukuman matinya ya, dengan hukuman penjara seperti saat ini? Hukuman matinya diganti dengan penjara, atau mencuri, orang-orang yang mencuri sekarang diganti dengan hukuman penjara, apakah bisa? Ya kan, bisa saja diganti, tapi dalam syariat Islam itu tidak berlaku. Ya kan, perintah Allah tetap harus dengan potong tangan kalau mencuri. Ya, pezina juga. Ya, apakah dengan dipenjara kemudian nanti dosanya terampuni? Tentu tidak. Ya, karena tidak diterapkan hukum Allah atas mereka. Karena kita sebagai manusia ini hanya mengikuti ya, apa keinginan Allah gitu. Tapi dikatakan bahwa semua hidup kita, mati kita itu adalah hak Allah. Ya kan? Nah, kalau seandainya dikatakan bahwa hidup kita, mati kita adalah milik Allah, harusnya konsekuensi dengan keyakinan itu, sebagai konsekuensinya kita juga harus mengikuti aturan-aturan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam hukuman ukubat, dalam sistem persangsian dalam Islam. Ya, Islam sanksi tadi ada 4 tadi itu dibagi, makanya tidak semuanya disamaratakan dalam Islam. Ada yang boleh dikasihani, ya kan, dimaafkan, ada yang tidak dari situ. Nah, makanya Oke, kita akan angkat telepon dulu dari Bu Sri Bandar Lampung ya Pak Ustadz ya, sudah bergabung. Ya, saya sapa. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Sri, silakan Bu Sri, langsung bagaimana menurut Bu Sri? Mau berikan opini atau langsung bertanya dengan Pak Ustadz? Alhamdulillah ya, menurut saya sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Karena saya melihat ya, memang sekarang lagi marak tuh hukuman mati ya bagi pelaku narkoba ya. Tapi saya berpikir ya, saat ini kan tadi dikatakan bahwa negara kita
menerapkan hukum Islam secara kafah. Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah sah hukuman mati yang saat ini dilaksanakan oleh negara kita, dan apakah itu bisa menjadi jawabir ya, ataupun penebus nanti di akhirat nggak terkena lagi tuh gitu dengan dosa itu tadi gitu ya. Jadi lepas dari azab di sana gitu di akhirat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sri dari Bandar Lampung. Menarik sekali Bu Sri menyimak ini ya. Iya. Apakah ini hukuman yang diberikan pada saat ini, apakah nanti tidak menjadi dipertanyakan lagi di akhirat seperti itu? Apakah nanti tidak disiksa lagi dengan masalah atau kasus yang pernah dilakukan di dunia? Silakan Pak Ustadz. Iya. Dalam artian ketika hukum itu diterapkan, atau ke hukum yang saat ini itu yang diterapkan kepada para pelaku kejahatan itu bertentangan dengan tata cara, bertentangan dengan syariat Islam, apakah nanti akan diakui atau diampuni dosanya? Ya, jawabannya mungkin secara logika sederhana. Di akhirat kelak kita itu akan dihukum dengan hukum Allah atau dengan hukum yang ada sekarang, atau dengan hukum KUHP. Pertanyaan simpel. Kalau nanti dihukumnya dengan KUHP, ya berarti apa yang kita lakukan sekarang insya Allah aman, klop, sesuai. Tapi kalau nanti di akhirat kita dihukum dengan hukum syariat Islam, dihukum dengan hukum Allah, ya bisa dipastikan apa yang dilakukan saat ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tentunya itu insya Allah akan tertolak. Karena tidak sesuai dengan panduan, tidak sesuai dengan syariat Islam, dengan panduan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kita hanya bisa melihat secara fisik ya. Secara fisik apa yang dilakukan, fakta ya, yang terlihat bahwa apa yang dilakukan jika tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, syariat Allah, tuntunan dari Rasulullah SAW, insya Allah akan tertolak. Namun kembali lagi, apakah di akhirat kelak seperti Freddy Budiman itu kita tahu dari berita bahwa beliau sudah bertobat dan melakukan penyesalan. Dan bahkan Ramadan kemarin sempat dengar berita beliau sampai 10 kali khatam Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, kita hanya mudah-mudahan, hanya bersangka baik, mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, mudah-mudahan dengan rahmat Allah memberikan ampunan. Tapi sekali lagi yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa yang kita lakukan di sini. Ya, kalau tidak sesuai dengan aturannya, ya itu secara garis besar insya Allah akan tertolak gitu. Oke, semoga ini menjadi jawaban buat pertanyaan Bu Sri tadi ya. Dan saya tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya Pak Ustadz. Bagaimana untuk orang yang mungkin menjadi sindikat narkoba ini atas desakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak, istri. Seperti apa Pak Ustadz? Iya, memang benar ketika seorang penjahat atau orang yang melakukan tindak kriminal, kejahatan, ketika tertangkap dan ditanyakan, itu kebanyakan motifnya ekonomi. Walaupun tidak semua sekarang. Alasannya ekonomi, ternyata ketika digali tidak 100% ekonomi. Nah, disinilah saya sampaikan di awal bahwa hukuman mati yang dilaksanakan dalam sistem yang ada saat ini itu tidak bisa dikatakan efektif untuk memberantas kejahatan. Karena sistem yang lainnya, termasuk dalam sistem ekonominya, itu tidak mendukung dalam pemberantasan atau mencegah kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, tadi dikatakan alasannya adalah ekonomi. Nah, ketika sumber daya alam kita diserahkan kepada asing, pendidikan itu mahal, yang masyarakat akan semakin susah. Nah, ketika semakin susah, dibatasi untuk kepemilikan tanah dan sebagainya, sehingga masyarakat mau melakukan apa? Akhirnya dengan cara mudah mereka melakukan kejahatan, jual narkoba, mencuri, ya kan, merampok, begal dan sebagainya. Sehingga ketika ditangkap, ya kan, mereka cenderung mengatakan ini alasan ekonomi. Oke, ya Ustadz, kita lagi selesai jadi para ya Ustadz, ini mohon maaf sekali. Dan kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa, jadi kami masih memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Halo Lampung.
Sore hari ini masih dengan tema hukuman mati dalam pandangan Islam. Bagaimana hukuman Islam terhadap vonis mati? Dan ini adalah segmen terakhir. Untuk yang ingin bergabung, satu penelpon saja mungkin saya nantikan di nomor telepon yang kami tampilkan di layar kaca Anda. Baik, kembali lagi dengan Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, sebagai warga nih Pak, apa yang harus dilakukan untuk mendorong penerapan hukum Islam, khususnya di negara kita? Ya, sebagai warga negara, khususnya sebagai Muslim, kita harus mendorong ya, kita harus meyakinkan kepada diri kita bahwa kita harus menerapkan atau aturan yang diberlakukan kepada diri kita adalah hukum Islam. Nah, hukum Islam itu ada yang bisa kita lakukan secara individu, ya kan, seperti sholat, puasa, zakat, itu bisa kita lakukan secara individu. Dan ada juga aturan yang tidak bisa kita lakukan secara individu, tapi harus dilakukan oleh negara, seperti hukuman mati tadi, hukuman bagi pencuri, ya kan, potong tangan bagi pencuri, hukuman bagi bugot, bagi orang pemberontak, gitu kan. Nah, ini harus dilakukan oleh negara. Nah, dan kita ketahui bahwa saat ini negara kita tidak menerapkan hukum-hukum itu. Sementara kita diperintahkan fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Ya, putuskanlah perkara-perkara di antara kalian dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan Al-Qur'an dengan sunnah. Nah, ketika kita masih banyak ternyata hukum-hukum yang kita saat ini tidak berdasarkan Al-Qur'an sunnah, tapi masih menggunakan hukum-hukum KUHP, peninggalan Belanda, peninggalan bahkan peninggalan Napoleon. Nah, disinilah kita menyerukan kepada seluruh pihak, termasuk para penguasa di negeri ini, untuk menerapkan, jika kita ingin selamat, jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhukum dengan hukum Allah. Dan tidak takutkah kita dengan sabda Rasulullah SAW, wa ma lam tahkum a'immatukum bi kitabillah. Dan tidaklah pemimpin-pemimpin kalian itu enggan ya, untuk menerapkan hukum-hukum Allah, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan mereka memilih-milih hukum-hukum Allah. Ya kan, kalau sholat boleh, tapi kalau rajam nggak boleh. Ya kan, kalau haji atau hukum-hukum pernikahan itu boleh dilaksanakan, tapi hukum-hukum potong tangan, hukum qisas itu tidak boleh dilaksanakan. Artinya ini kan memilih-milih hukum Allah. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ketika kita melakukan ini, kita enggan menerapkan hukum Allah. Ketika kita memilih-milih hukum Allah, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita. Ya kan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kalau kita tidak mau menerapkan hukum Allah, enggan, pemimpin-pemimpin kita enggan, kemudian kita memilih-milih, maka tadi Allah akan menjanjikan akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita. Ya, inilah kita rasakan saat ini. Ya kan, apa yang kita rasakan kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia tapi di negeri-negeri muslim yang lain juga sama. Apa yang harusnya turun dari langit itu keberkahan, air hujan itu berkah tapi malah menjadi banjir. Apa yang ada dari bawah bumi harusnya memberikan keberkahan juga tapi malah menjadi gempa, kemudian lumpur dan sebagainya. Ini harus menjadikan koreksi bagi kita, ya kan, untuk mengintrospeksi diri, untuk menyadarkan bangsa ini, wabil khusus para penguasa di negeri ini, untuk segera meninggalkan sistem jahiliyah, peninggalan penjajah, dan segera menggantinya dengan sistem berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sistem yang berasal dari Zat yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala, yaitu hukum-hukum Allah, syariat Islam. Oke. Kalau di sebagian negara kita ya, Pak Ustadz, seperti di Aceh ini beberapa peraturan itu memang sudah ada yang mengikuti peraturan-peraturan Allah, hukuman-hukuman dari Allah. Salah satunya mungkin untuk kaum wanita di sana harus menggunakan baju yang tidak boleh terlalu ketat, harus menggunakan jilbab seperti itu, Pak Ustadz. Dan beberapa hukumannya juga sudah berlangsung di sana. Ini bagaimana, Pak Ustadz? Iya. Jika kita melihat kasus di Aceh, bagaimana Aceh menerapkan syariat Islam, iya kita akui menerapkan syariat Islam. Tapi kalau kita melihat bahwa Islam itu adalah sistem, ya, sistem itu tidak bisa diambil salah satunya saja, harus diterapkan secara total, baru akan memberikan pengaruh. Ya, ya. Di Aceh memang menerapkan syariat Islam, tapi kalau kita lebih tepatnya mengadopsi sebagian hukum Islam. Ya, dalam masalah pakaian, ya kan. Tapi hukum-hukum yang lain dalam sistem yang lain, sistem ekonominya tidak menggunakan sistem ekonomi Islam.
ya kan. Sistem sanksinya tidak semua ya diterapkan dengan hukum Islam, ya kan. Tidak semua, hanya yang ada yang pacaran, yang berzina itu pun dicambuk, ya kan. Nah, tidak semua aturan, makanya kita dikatakan di sini Aceh mengadopsi sebagian hukum Islam, tidak menerapkan seluruh hukuman Islam. Yang diperintahkan kita itu adalah kafah, secara kafah. Ud'ulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, menerapkan hukum-hukum Islam secara kafah. Jika tidak diterapkan, hanya mengambil hukum sanksinya saja, nanti terkesan Islam itu kejam. Nah, contoh ketika ada yang mencuri kemudian langsung potong tangan, ini seolah kejam. Jahat. Nah, jahat, Islam itu kejam. Padahal aturannya sebelum potong tangan itu adalah hak atau ada kewajiban-kewajiban dilakukan oleh negara. Potong tangannya itu jika mencurinya lebih dari 1/4 dinar. Kalau 1 dinarnya 4,25 gram emas, berarti sekitar 1 gram lebih. Ya, 1 gram lebih sedikit, ya sekitar 500 ribuan. Mencuri baru potong tangan. Itu pun jika negara sudah memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan. Sudah dipenuhi semua, pendidikan, kesehatan, keamanan, murah bahkan gratis. Masih ada yang mencuri, jadi tidak ada alasan nanti ekonomi lagi. Ya kan, pendidikan murah, kenapa tidak sekolah kan? Ya kan, keamanan murah, kesehatan juga gratis. Jika masih ada yang alasan dengan masalah buat anak istri melahirkan atau untuk berobat atau untuk makan, nah ini dipertanyakan. Ya, negara sudah memberikan fasilitas pangan sandang papan secara gratis, kemudian kesehatan, pendidikan juga murah bahkan gratis, masih ada yang mencuri baru dipotong tangan. Jadi tidak langsung potong tangan. Ada peraturan-peraturan. Ada aturan-aturan yang harus dilakukan oleh negara, yang kewajiban yang harus dilakukan oleh negara, baru hukuman Islam itu diterapkan. Pak Ustadz, kalau seandainya di negara kita menjalankan peraturan-peraturan sesuai dengan aturan ajaran Islam, semuanya tentram, damai, dan sejahtera, ini bahagia ya. Jadi tidak ada korupsi, tidak ada yang narkoba Pak Ustadz ya, tidak ada pencurian, tidak ada perzinahan ya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya. Kalau di tangan tidak ada, namanya manusia, itu pasti ada melakukan kejahatan. Paling tidak kejahatan itu akan diminimalisir. Ketika perzinahan tidak akan terang-terangan di depan umum. Ketika pencurian itu mereka akan sembunyi-sembunyi, termasuk minum alkohol, mereka akan sembunyi-sembunyi, tidak secara terang-terangan. Jadi kalau ingin melakukan kejahatan, mereka pasti akan sembunyi-sembunyi sehingga tidak menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Seperti saat ini, kalau korupsi seperti sekarang ini sudah hampir ada yang berjamaah, sehingga suatu hal yang biasa. Korupsi jamaah, pacaran juga sama, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, yang bukan mahram, ya kemudian dia berjalan, dalam Islam itu kan dilarang. Jadi banyak nanti keberkahan-keberkahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari langit maupun dari bumi, ketika masyarakat itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ustadz, kita sudah ada di penghujung acara. Sebagai closing statement, silakan pesan Pak Ustadz untuk pemirsa di rumah. Ya, pemirsa Radar TV yang dirahmati Allah, kita berbicara tentang hukum, ya kita ketahui bahwa hukum yang diterapkan saat ini memang tidak sesuai dengan syariat Islam, aturan-aturan Islam, sehingga tidak akan memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap pengentasan kejahatan. Nah, bagaimanakah seharusnya Islam melakukan memberantas kejahatan itu? Nah, Islam menekankan kepada setiap kepada individu untuk menjaga keimanannya, dan Islam memerintahkan kepada negara untuk menjaga keimanan setiap warga negaranya, keimanan dan ketakwaan setiap warga negaranya. Dan kedua, Islam juga mewajibkan kepada negara untuk menjamin, ya, melaksanakan sistem ekonomi Islam, sehingga rakyat tadi tidak ada alasan ekonomi untuk melakukan kejahatan. Nah, ketika dua hal ini masih tidak mampu mencegah kejahatan, bahkan terakhir yang dilakukan ada sistem sanksi, ukubat. Kalau tadi ada yang sistem kisos, ada yang dirajam atau yang dicambuk, di sinilah yang kita harap nanti akan memberikan efek jera kepada masyarakat yang ingin melakukan kejahatan, dan juga sekaligus memberikan efek menebus dosa bagi pelaku kejahatan tersebut. Dan yakinlah bahwa hukum ini tidak akan bisa diterapkan secara keseluruhan dalam sistem kapitalis, dalam sistem demokrasi saat ini. Hukum ini hanya bisa dilaksanakan dalam sistem Islam secara kafah di bawah naungan daulah khilafah.
Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di studio kita di sore hari ini, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah sudah bergabung bersama kami dalam Dialog Halal Lampung sore hari ini dengan tema hukuman mati dalam pandangan Islam. Dan pemirsa, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Anda sudah bergabung. Saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.